record. Ini recordnya masuk ke mana ya? Ntar. On komputer, oke. Nanti di laptopku masuknya. Oke, jadi kita akan beralih dari tadinya deskriptif nih. Deskriptif hanya untuk melihat lokasi skor di dalam distribusi data. Kita punya data nih. Data itu berarti kumpulan datum ya. Datum-datum dikumpulin jadi data. Misalkan datumnya adalah tinggi badan kalian nih, kalian berapa ya, 40 orang katakanlah. Kan bisa dihitung rata-ratanya berapa, average-nya. Kemudian bisa dihitung standar deviasi atau variabilitasnya. Kita mengenal central tendency, ada selain average, ada juga namanya median, nilai tengahnya, kemudian modus yang paling banyak muncul. Kita mengenal standar deviasi sebagai satuan untuk melihat seberapa beragam atau variabilitas dari data yang ada. Nah, jadi dalam hal ini, Z-score pada yang dulu di MPSD itu hanya mau melihat posisi skor. Skor itu berarti posisi skor individu ya, satu orang ya. Di dalam distribusi data, dia letaknya ada di mana. Letaknya itu kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama, dalam hal ini positif atau negatifnya gitu ya. Positif artinya ada di atas average-nya, di atas rata-rata. Berarti nilai yang ditanyakan, X-nya ini lebih besar dari average-nya. Kalau negatif, berarti dia ada di bawah average-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, besaran nilai Z-nya. Semakin besar nilai Z-score-nya, semakin jauh letaknya dari average-nya ya. Sampai sini dulu. Tadi yang nanyain, mungkin saya tanya Kirana ya, tadi Kirana nanyain soal komputasi. Jadi saya nanti mau berdayakan Kirana ya. Kirana gimana? Untuk Z-score yang awal, yang background-nya warna hijau. Oke, ada pertanyaan komputasinya dulu? Belum. Oke, jadi dalam hal ini Z-score itu dilihat untuk melihat posisi skor di dalam distribusi. Ada di atas atau di bawah min, dan berapa jaraknya dari average itu ya. Nah, kalau untuk yang sekarang di MPSI 1, yang mau kita lihat adalah posisi average dari suatu sampel. M ini adalah average dari sampel. Ini bacanya, kalau bahasa Inggrisnya ditulisnya, itu apa namanya, ditulisnya sih, bacanya apa ya? Mel gitu, apa ya? Miu kali ya? Miu Mas, bukan Mel. Di buku yang saya pakai bacanya itu tulisnya Mel gitu. Jadi mungkin ada juga yang nulisnya Miu gitu ya. Ya apalah gitu ya. Yang jelas enggak Mio. Kalau Mio iklan. Jadi yang mau dilihat dari Z-score pada rumus yang sekarang adalah melihat posisi dari suatu sampel yang diwakili oleh average-nya di dalam distribusi di populasi dalam satuan standar error. Ini boleh dibilang mirip sih. Ini standar deviasi, ini adalah standar deviasi di populasi sebetulnya, standar error of mean. Itu ya. Ini yang akan kita bahas. Kalau pusing, bacanya di buku ini nih, referensi nih. Nanti kita akan coba dengan komputasi gitu ya. Saya dilema nih, dilemanya mau bahas yang sebelumnya dulu, tugas tugas kelompok jurnal, atau nanti aja. Ada saran? Bahasnya gimana? Enaknya? Jurnal dulu aja Mas, soalnya masih agak ngawang buat tugasnya ini. Kalau saya, kalau teman-teman mungkin beda. Ya, jadi dalam hal ini tugasnya kan dalam hal ini mau dilihat nih. Pertama dilihat dari teknik dari mungkin ini sebetulnya nyambung nih dari yang sebelumnya. Jadi kalau dibilang poin-poin yang mungkin kita runtut aja bahwa dalam hal ini ada research question berupa pertanyaan penelitian dan nanti hipotesisnya. Sebetulnya baca jurnal itu mungkin kalau mau agak cepat, yang dibaca adalah abstraknya dulu gitu ya. Jadi kita punya dalam hal ini memang dikasih dua jurnal nih. Dua jurnal yang pertama adalah penelitian tentang komparatif
Yang dikomparasikan dalam hal ini adalah numeracy thinking, mungkin kemampuan terkait dengan angka lah gitu. Nanti kita lihat juga tesnya apa ya gitu ya. Pokoknya pada prinsipnya ini lebih ke numerasi atau matematik gitu ya. Jadi yang mau dibandingkan adalah perbedaan level kelasnya, kemudian juga perbedaan dari aspek jenis kelaminnya gitu ya. Di sini pada tingkatan SMP gitu ya. Oke, kemudian kalau ditanyakan apa masalah penelitiannya, ini saya udah baca semuanya, tapi saya mungkin komentar umum aja ya. Saya udah buka sih, misalkan contohnya kelompok 1 gitu. Jadi nanti kita lihat kira-kira apa gitu ya yang mungkin saya biar fair, saya ini aja deh, saya general aja dulu ya. Jadi ini adalah studi komparatif, mau membandingkan. Yang dibandingkan apa? Numeracy thinking. Di antara tingkatan kelas yang berbeda, dan di antara jenis kelamin yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ditanyakan, masalah penelitiannya apa nih? Ada yang mau jawab? Atau dilihat di sini deh, ini kebetulan kelompok 1 nih, tapi saya balik lagi ke ini dong. Rumusan masalahnya nggak gini, bukan sistem edukasi. Jadi ini kalau nanti berikutnya saya coret merah berarti salah ya. Yuk, silakan yang lain. Ini punya kelompok sekian, saya nggak sebutin kelompoknya, walaupun tertulis di atas itu nama filenya. Yuk, jadi masalahnya apa kalau dilihat dari sini nih? Dari judul aja. Saya mau jawab, Mas. Silakan, thank you. Kalau saya, apa ya, apakah terdapat perbedaan Yes, dalam numerasi thinking ya. antar grade levels dan apakah terdapat perbedaan dalam numerasi thinking antar gender? Gitu sih, Mas. Ya, oke. Jadi dalam hal ini yang mau dilihat adalah komparatif itu ya. Jadi kita lihat variabelnya nih. Jadi kalau kita nggak melihat dalam hal ini si sistem edukasinya. Jadi mau dilihat adalah di antara variabel penelitiannya. Mungkin kalau dari judul sih bisa langsung kelihatan di sini ada 3 variabel. Variabel pertama adalah tingkatan kelasnya. Ini sifatnya adalah ordinal ya. Jadi ordinal yang apa istilahnya yang ada batasannya jelas. Dia nggak mungkin kelas 4,5, tapi kelasnya kelas 4 atau kelas 5 itu. Kalau di sini kan sebetulnya dilihat dari yang SMP gitu ya. Mungkin kalau kita bilang kelas 7, 8, 9 gitu ya kalau di kita. Variabel yang kedua jenis kelamin. Ini kan variabel yang akan membedakan partisipannya, akan membagi menjadi kelompok gitu. Satu orang hanya akan terassign ke satu kelas atau ke satu jenis kelamin. Kemudian dalam hal ini yang mau dibandingkan dalam numeracy thinking. Thank you. Pio mau nyoba lagi satu lagi Pio. Untuk yang jurnal yang kedua. Apa variabelnya Pio? Halo? Cek sound. Masuk, Mas. Ya, soalnya saya atau Pionya yang hilang. Atau silakan ada yang mau jawab. Ini jurnal yang kedua, yaitu tentang studinya korelasional. Apa variabelnya? Ayo siapa aja jawab. Ini saya lupa bikin PR nih ya. PR ini nih, aduh apa namanya, yang piket hari ini. Ya, kemarin 4 pertama ya, sekarang nomor urutan 5, 6, 7, 8 ya. Ya, Audrey, Aurelia, Askira, Azra. Mas, saya udah piket Audrey. kemarin, Mas. Oh, terus siapa lagi? Aurelia, Askira, Azra. Mungkin Tadi variabel. Ya. Oh ya, oke, thank you. Variabelnya apa nih? Variabelnya media violence exposure sama cyberbullying perpetration bukan, Mas?
Oke, ya. Jadi di sini adalah media violence exposure. Ini kalau kita sederhananya apa sih nih? Apa itu media violence exposure adalah Tayangan kekerasan pada media, Mas. enggak, belum tentu, tapi ada exposure. Exposure itu apa ya? Paparan. Paparan. Jadi artinya dalam hal ini bukan masalah tayangannya, tapi orangnya itu terpapar seberapa banyak gitu. Gimana cara ngukurnya? Lihat di bagian bawah gitu ya. Mungkin saya ini posisinya sebetulnya ini saya menduga untuk bahasan materinya mungkin untuk yang standar error of mean ini agak panjang sih. Jadi makanya tadi saya bilang enaknya gimana gitu ya. Jadi dalam hal ini ada namanya variabel, lalu nanti kita akan melihat variasinya. Variasinya itu berupa kalau media exposure violence mungkin seberapa jam Anda menonton. Mungkin kalau di sini kalau kita lihat ini kita bisa melihat di bagian bawahnya bagaimana media violent atau media exposure itu diukurnya gitu. Jadi nanti kita lihat di sini bagaimana metodenya nih. Metodenya biasanya berkaitan dengan siapa partisipannya, kemudian bagaimana cara pengukuran variabelnya, kemudian bagaimana analisis data yang dilakukan. Ini dilihat di dalam nih. Kalau di sini kita lihat nih media violent exposure itu menggunakan alat ukur yang short version dari General Habit Questionnaires. Nanti dilihat di referensi ini. Yang dilihat adalah partisipan ditanya tentang 3 favoritnya. Nanti ditanyain di sini lihat dari aspek frekuensi. Apakah dia dalam hal ini jarang sampai sering. Kemudian bagaimana itu dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada pengukuran nih. Pengukuran itu nanti kita akan mendapatkan angka nih. Angkanya nanti kita dapatkan dari tiap orang. Jadi kalau saya menggunakan mungkin paling sederhana kalau kita menggunakan pengukuran di sini biasanya ada partisipan itu. Partisipannya siapa? Ali, Billy. Ya. Kemudian dalam hal ini nanti di sini ada exposure-nya gitu, violence-nya. Kemudian yang variabel yang kedua adalah yang perpetration. Ini apa ya bahasa Indonesia kira-kira ya? Dia melakukan itu ya, melakukan cyberbullying gitu ya. Iya, Mas, tindakan bullying. Iya, tindakan cyberbullying. Jadi di sini sebetulnya dia suka melakukan apa enggak, suka ngebully orang lain di sosmed gitu misalkan. Nanti pengukurannya dilihat lagi di bagian bawahnya bagaimana itu diukur. Nanti di sini exposure-nya misalkan dalam hal ini total skornya kan tadi pakai kuesioner ya. Kuesioner skalanya 1 sampai 7, mungkin kalau dari 3 item mungkin bisa di sini skornya 16. Kemudian yang ini 17, yang ini mungkin sedikit 12, yang ini mungkin lebih dikit lagi 8 gitu. Kemudian di sini nanti tindakannya berapa kali, nanti kita lihat nih mungkin diukurnya di bawah mungkin berapa kali dalam sehari gitu atau berapalah. Mungkin kita anggap ini 4, ini itu ya. Nanti tiap orang punya dalam hal ini nilainya gitu. Nah, ini yang membedakan antara penelitian korelasional dengan penelitian yang namanya komparatif. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaan antara di halaman 162 nih, ada perbedaan antara yang studinya korelasional. Kita lihat yang korelasional deh. Korelasional itu mengukur 2 variabel atau lebih sebetulnya. Jadi dalam hal ini bisa pengukurannya lebih dari 2 variabel. Umumnya memang 2 variabel. Setiap partisipan itu diukur nih, dua-duanya. Jadi si Ali diukur exposure-nya, diukur tindakannya. Diukurnya ya bisa pakai pengisian kuesioner, bisa dilakukan oleh penelitinya, bisa pakai ngisi kuesioner, self-report, atau mungkin pakai dalam hal ini diobservasi atau apapun. Yang jelas ada angkanya. Oke, ini korelasional. Ada pertanyaan nggak?
Apa yang membedakan penelitian korelasional dengan penelitian yang bukan korelasional? Oke, balik lagi ke penelitian sebelumnya tentang gender difference ya. Jadi di sini ada numerasi thinking, numerasi thinking. Nanti kita ini juga skornya. Numerasinya misalkan skornya ini 24, yang ini 32, yang ini 41, yang ini 28 gitu misalkan. Ini skornya. Kemudian kalau di sini katakanlah gendernya si Ali ya cowok. Si ini Billy cowok juga. Kemudian Cili sama Dili cewek-cewek gitu. Nah, ini juga pengukuran juga. Jadi kita ngasih dalam hal ini keterangan. Biasanya nanti kalau dalam pengolahan data, ini kita coding. Yang cowok 1, yang cowok 1, yang cewek 2 gitu, atau berapapun nggak masalah gitu ya. Karena ini namanya skalanya nominal gitu. Nggak ada makna besaran, hanya sebagai label. Nah, nanti ini akan kita lakukan komparasi. Yang kelompok cowok rata-ratanya di sini berarti 28 ya. Untuk yang kelompok yang cewek rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 28 tambah 41 dibagi 2. Tadi ada pertanyaan juga. Ini kok rata-ratanya kok gitu ngitungnya? Ya mungkin ini juga sederhana sih menurut saya, bahwa ketika kita menghitung rata-rata yang akan kita bandingkan orang-orang dari kelompok yang sama, ini kan seperempuan nih. 41 ditambah 28 sama dengan 69, kalau dibagi 2 sama dengan, dalam hal ini 34,5 gitu ya. Jadi ini 34,5, yang ini rata-ratanya 28 itu. Nah, nanti dalam studi komparatif yang akan dilakukan perbandingan nih antara yang laki-laki yang average-nya 28 dengan yang perempuan. Oke, kalau saya tanya ini, balik lagi, yang tiket siapa? Balik lagi, saya nggak hafal nih. AAA, pokoknya lah. Askira, Azra, ada perbedaan nggak antara laki-laki dengan perempuan dalam kemampuan numerical thinking gitu di data ini? Ada, Mas. Ada. Jawabannya adalah belum tentu. Kalau perbedaannya secara matematikal ada, yaitu sebesar 6,5 poin. Ada perbedaannya, tapi kita kalau berbicara mengenai akademis, apakah perbedaannya ini berbeda nggak secara statistik gitu. Makanya kita mengenal nanti ada analisis statistiknya gitu. Jadi kalau kalian bicara ada perbedaan, sekarang ini secara matematikal ada perbedaan, tapi apakah secara statistik ada perbedaan? Nanti kita sama dengan yang kayak di video, apakah probabilitasnya cukup besar nggak untuk berbedanya gitu. Sama kalau korelasi, nanti kan ini ada korelasinya nih, mungkin kalau saya hitungkan korelasinya ya, di sel yang warna hijau nih misalkan, ini dulu ya, walaupun korelasi bahasa nanti setelah UTS ya, misalkan korelasinya Pearson, kemudian kita mau ini dengan apa sih ini, titik apa titik ngomongnya, titik, kayaknya saya salah deh, pakai ini aja deh, pakai fx nih, function sama dengan ini statistical. Kalau kalian nggak punya JSP walaupun bisa download, ini ada loh lengkap menu korelasi, menu statistik di dalam Excel. Ini namanya Pearson. Ini lebih gampang karena mata saya udah mulai perlu kacamata. Nah, nanti kita lihat nih korelasinya 0,49 ini. Interpretasinya apa ya? Nanti kita bahas di dalam setelah UTS tentang materi korelasi. Nanti pertanyaannya yang akan dijawab, Dinda, mata kuliah ini namanya apa, Din? Nama belakangnya yang beda sama semester lalu apa, Din? Ini kan MPS-nya sama ya? Inferensial, Mas. Inferensial, I-nya inferensial. Inferensial itu bahasa
sederhananya adalah kita menyimpulkan, menginferensi. Apa yang kita inferensi adalah hasil di sampel. Kita meneliti pada sampel untuk kita generalisasikan. Kita akan generalize hasil di sampel ke populasinya gitu. Jadi dalam hal ini yang akan kita lakukan dalam hal ini adalah kita mau menyimpulkan kondisi di populasi dari sampel yang kita dapatkan data penelitiannya gitu. Nah, ini bridging saya lumayan nih, mau mengantarkan ke apa yang kita akan bahas di perkuliahan hari ini, yaitu tentang probability, distribution of sample mean, sample size, dan standard error. Oke ya, jadi untuk ini mungkin kalau buat saya mayoritas masih belum bisa membedakan nih. Jadi kalau dikatakan bahwa apa bedanya penelitian komparatif sama yang korelasional, pada dasarnya penelitiannya perbedaannya bisa dilihat di ini nih di halaman 162. Untuk yang korelasional ini, jadi setiap orang tuh diukur. Kalau yang komparatif itu ada 3. Jadi dalam hal ini nih comparing nih. Ada yang eksperimental. Eksperimental itu semester depan nih, di mana dalam hal ini kita akan melihat adanya variabel yang kita manipulasi dan kita kontrol. Jadi dia sebab akibat. Kalau yang kita pelajari di sekarang di MPSI 1 namanya non eksperimental nih. Jadi bukan sebab akibat nih. Jadi bukan cause and effect. Jadi nggak ada penjelasan kenapa dia berhubungan, tapi yang jelas mau lihat hubungan aja. Jadi kita nggak tahu kenapa dia ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal apa gitu. Kita mau menjelaskan aja bahwa laki-laki itu lebih mungkin numerasi thinkingnya lebih tinggi. Oke ya. Yang akan kita pelajari di sebelum UTS ini nih, mungkin saya pengen kalian nyatat dulu deh yang ini nih. Hari ini kita bahas yang nomor 1, Z-test. Catat dulu ya. Ini apa saya melihat materinya, mungkin saya mau nyelipin. Kalau materi yang ada di dalam video ataupun di materi, saya cari celah-celahnya yang bisa saya tambahkan. Ya, kalian mungkin udah lama nggak nyatet tulis tangan, mungkin biar kalian biasa lagi dicatat tangan aja dulu ya. Sengaja saya kasih tangan. Komentar sejauh ini dengan pengantarnya, prolognya, kita akan meneliti pada sampel untuk kita inferensikan, untuk kita generalisasikan ke populasi. Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan, cepat ya, karena saya nunggu. Kalau nggak ada, saya pindah. Tapi kalau kecepatan, kasih tahu. Oke, jadi dalam hal ini mungkin saya mau, kalau dibilang review, udah tahu lah ya yang namanya ini nih. Distribusi normal udah tahu ya. Walaupun kesannya sederhana, tapi ini kepake nih karena dasarnya dari inferensial itu adalah distribusi normal. Kita dalam distribusi normal kita mengenal ada area berbentuk kurva simetris, kiri kanannya sama, di mana dalam kurva ini kontinumnya awalnya berupa skor memang, tapi nanti kita akan berubah-ubah dari skor menjadi z-skor gitu ya. Nanti dari z-skor kita bisa juga main di luas area gitu ya. Luas area ini didapat dari mana? Dari tabel kurva normal. Tabel kurva normal adanya di bukunya Gravater Walnau, halamannya 600-an sekian, 652 kali. Oh, kebanyakan 6 ini nih. Ini udah kenal lah ya, ini bukan memori buruk, ini sebetulnya memorinya kepake banget.
Oke, tentang luas area kurva normal mengenai Z-score, ada komentar, pertanyaan? Oke, 5 detik sepi, saya anggap aman ya. Itu jangan bilang di Edom, Mas Asyub ngajarnya cepat banget, nggak ngikutin. Ya, kalian aja nggak ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang distribution of sample means. Ini bacanya apa, Din? Bahasa Indonesia apa nih, Din? Sample means, Din. Rata-rata sampel. Alah, bukan. Ayo, apa coba? Yang lain? Ya, Azra, tadi apalah, belum hafal saya namanya kalian. Yuk, Azra, Askira, Aurelia. Sample means apa? Kalau gitu tambahin, the distribution of sample means. Yuk, bahasa Indonesianya opo ini? Atau yang bawah nih, the distribution of sample mean is the. Ini piketnya ada nggak? Saya cek dulu deh. Min populasi bukan? Bukan. Nggak ada Oh, kata bukan. populasi di sini. Apa ya, Mas? Ini nggak ada kata Saya juga populasi. Distribusi apa? distribusi min sampel. Kurang tepat. Dikit lagi nih, pakai S nih. Belakangnya kan ada S nih. Sebentar. Aduh, kok aku bingung. All, kalau all berapa tuh? Kumpulan Ada berapa? rata-rata Bukan. semua. Distribusi Ya, semua. sampel banyak. Apa sih, Mas? Aduh, Bagian sampel, Mas. banyak sampel. Ya. Distribusi dari min sampel. Jadi minnya ada banyak. Berarti sampelnya ada banyak. Nah, sekarang sampelnya ada banyak dari mana sih? Dari banyaknya gitu ya. Contoh. Ini nih. Saya gini ya, ini makanya saya ngerasa bahwa videonya mungkin saya mau coba breakdown lagi nih. Ya, Aurelia, ada berapa orang di sini, Aurelia? Ada 5. 5 orang. 5 orang ini namanya populasi apa sampel? Kalau dari sini dibilangnya consider a population that consists of five factors. Berarti population. Population. Jadi dalam hal ini kalian nanti nulisnya mesti ini ya, mesti sesuai aturan ya. Population itu lambangnya N besar. N besar sama dengan 5 itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, 5 detik sepi, saya anggap ini loh, jangan nyesel ya. Nanti kalau misalkan, saya lupa, kalau nggak salah minggu depan atau minggu depannya lagi, kuis loh. Saya lihat dulu jadwal, ntar kalian begitu kuis, nangis-nangis lagi. Kontrol, fun kuis. Ini hari ini tanggal 22 nih. Kuis, 2 minggu lagi. Iya loh. Oke, lalu saya tanya ini, min population-nya berapa? Min population itu tadi lambangnya adalah mu. Mu itu ya. Sama dengan piro. Yuk, yang piket. Yang lain juga boleh jawab, silakan. 5 juga. 5, bukan 5 juga gitu. Karena ini kebetulan 5 aja gitu ya. Jadi, gimana ngitungnya? Ditambah Bagaimana semua ngitung? 5. 3, terus 3, 7, 12, 3 tambah 4 kan 7, 7 tambah 5 kan 12, 12 tambah 6, 18, 25, 25 bagi 5. Oke, 5. ini 25 dibagi 5 ya. Ini Ya. saya mencoba untuk pelan-pelan ya. Sama dengan 5 itu ya. Ini namanya min populasi, nulisnya gini nih, mu. Oke. Lalu sekarang kalau
kita mau bikin sampel nih. Sampel itu kita akan nyari sebagian dari populasi gitu ya. Oke, sekarang kalau kita punya sampelnya dulu deh. Kalau sampelnya ukurannya 1 nih. Hati-hati penulisannya ya. Sekali lagi, N besar untuk populasi, N kecil untuk sampel ya. Kalau sampelnya ukurannya 1, sampel size-nya 1 orang, maka ada berapa kemungkinan sampelnya? Ada apa aja deh? Ayo, ada apa aja? Kalau sampelnya 1, sampelnya ada apa aja? Katakanlah ini namanya Ali. Ali nilainya 3, Billy nilainya 4, Cili, Lili, Eli gitu. Kalau diacak pilih saat ini, concern-nya ini ya, random sampling ya. Ayo, kalau sampelnya 1 ada berapa? Kemungkinan sampelnya? 5 ya, Mas. Ada 5. Kepilih si Ali atau si Billy atau si Cili atau Eli gitu ya. Ada pertanyaan nggak kalau sampelnya 1? Itu berarti dari 5 populasi yang dipilih cuma 1 gitu ya, Mas, buat sampelnya? Salah, pernyataannya salah. Bukan dari 5 populasi. Populasinya cuma ada 1. Dari 5 anggota ini dipilih 1. Dari 5 anggota populasi, Dipilih 1 sampel. dipilih sampel dengan ukuran 1 atau 1 orang itu ya. Oke. Jadi Oke. jangan bilang populasinya ada 5. Jangan bilang sampelnya ada 5. Enggak, populasinya ada 1, sampelnya ada 1 dengan ukuran 1. Oke. Mas mau nanya. Oke, silakan. Ini berarti Mas lagi nanyain ada kayak berapa cara gitu ya untuk memilih Bukan cara, tapi kemungkinan. Oke, probabilitas. kemungkinan. Oke, Kita makasih. mau lihat probabilitas kemungkinannya apa aja atau siapa aja gitu ya. Oke ya, untuk 1 gampang ya. Sekarang untuk 2. Ayo, silakan. 2 itu dihitungnya pakai ini nih. Pakai rumus di atas. Tapi ini juga ini karena rumus ini ya, baku ya. 25 bukan, Mas. Kenapa? 25 bukan, Mas. 25 kita coba ya. Ini mungkin ada ini juga nih, ada sedikit bukan kesalahan tapi mungkin karena rumusnya ini untuk yang sifatnya general itu ya. Yang kontras apa ya? Yang kontras warna hijau deh. Ini hati-hati nih. N ini mengacu ke yang besar nih sebetulnya. Ini 5, yang R-nya 2 itu. Ini karena ini notasi general itu ya. Jadi ini 5 faktorial berarti 5 kali, tahu 5 faktorial hitungnya? Kali berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, silakan. Lalu hasil akhirnya berapa nih di sini nih? Yuk, hasil akhirnya berapa? N faktorial berapa? 120. Nah, enggak, hasil akhirnya nih, bawah nih. Kalau 120 yang atas ya. Oh, langsung semua, Mas. Iya. Oke. Jadi di sini 120 ya. Di sini yang bawah penyebutnya sama dengan 12 ya, Mas. 12. 12. Ini 2, ini 3 faktorial. ya. Jadi sama dengan 10. Mas, 10. tapi sebenarnya kalau faktorial ada paling gampangnya sih, Mas. Jadi tuh kalau waktu di sekolah tuh kan yang atas kali 5 kalau 2. Terus yang bawah kan 2 faktorial kali 3 faktorial kan, Mas? Ya kan? Ya. Berarti kan nanti tinggal 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 3 faktorial. Nah, nanti langsung 20 per 2, 10. Ya, pakai coret-coretan gitu ya, pakai coret-coretan itu ya. Iya, kalau saya gitu, Mas. Tapi ya, oke. Tapi ini 10 ini beda ya dengan 10 ini kalau di sini dalam perhitungan kombinasi
Ini yang without replacement ya, hati-hati ya. Karena kalau yang dicontoh di dalam video itu yang with replacement. Kan kalau misalkan partisipannya si Ali, kan nggak mungkin si Ali kepilih lagi dong. Kan diambilnya 2 orang yang berbeda gitu ya. Jadi di sini untuk yang kombinasi ini adalah yang without. Karena pada kenyataannya dalam situasi di dalam pengambilan sampel nggak mungkin orang itu ngisi kuesioner 2 kali atau 3 kali gitu ya. Oke, sampai sini dulu perhitungan kombinasi. Jadi kalau N-nya 2, ada 10 kemungkinan yang gitu ya? Iya nggak? Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Kita catat dulu deh. 10 itu apa aja? Ali sama Billy. Ali sama Cili. Ya, bantu saya. Ali sama Dili. Ya, Ali sama Eli. ya. Yang B sekarang. BC, C, B, B, BE. BE. Mas, ini pengulangannya iya nggak, Mas? Kalau tidak boleh diulang, berarti BA juga bisa dong. Tapi enggak deh. Kan sama aja berarti. Orangnya kan sama aja. Betul. BA sama AB kan sama aja orangnya, komposisinya. Iya, makanya. Ini beda lagi. Ini bukan password yang urutannya bisa dibulak-balik. Jadi kalau kombinasi itu, yes, Udah, Mas. bukan Udah, Mas. belum, ada lagi C-nya belum. CD, CD, CE, sama DE. iya. Ada berapa jadinya? 10 10. betul? Iya betul. Iya kan? Ini orangnya beda-beda kan? Oke ya. Berarti ini 10 ya untuk yang N-nya 2 ya. Oke. Sekarang kita hitung. A sama B rata-ratanya berapa? 3,5 ya. Ya enggak? 3 ditambah 4 nih. Si Ali kan 3, si B kan 4 ya Billy ya. Iya, Mas. Ya, AC 4, 4. D 4,5 gitu ya. Iya, Mas. DE yang terakhir 6,5 ya. Ya enggak? Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, sampai sini dulu. Pertanyaan berikutnya susah. Ini kalau ukuran sampelnya 2, maka didapatkan 10 kemungkinan kombinasi sampelnya. Nah, 3,5, 4, sampai terakhir 6,5, ini kan min dari sampel ya. Ya enggak? Iya, Mas. Dari sampel-sampel. Kalau KAB sampel, tapi 10 pasangan ini 10 sampel yang minnya beda-beda gitu ya. Iya, Mas. Oke. Tadi kan kita punya average-nya berapa? Mu populasinya berapa? 5. 5 nih. Ini min populasi nih. Ini memang sebetulnya pertanyaan yang sering saya tanyakan waktu kuliah S2 psikometri dulu. Ngapain sih udah tahu populasinya, average-nya 5, tapi masih dicari sampelnya, udah aja kita hitung semuanya. Soalnya gini nih, ini kan sifatnya asumsi gitu ya. Asumsi itu populasinya rata-ratanya 5 nih. Tapi kalau kita ngambil sampel, mungkin dapat yang AC kan, kalau ngambilnya 2 kan. AC ini average-nya 4. Sementara min populasinya 5, maka AC ini disebut sebagai sampling error-nya 1. Selisihnya 1. 1 itu didapat dari 4, berbedanya dengan 5 itu. Kalau yang DE, sampling error-nya sebesar 1,5.
Karena dia gede sendiri nih, paling gede nih kombinasi di antara yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas dari sebetulnya kalau kita ngambil sampel, adakah kemungkinan kita mendapatkan sampel yang tidak sesuai dengan populasi? Mungkin. Komentar dulu, silakan. Karena ini sekali lagi urutannya masih panjang nih. Mas, tadi kan Yes. katanya sampling error itu kayak misalnya dari AC itu kan minusnya 4, terus min populasinya 5, terus 4 dikurang Ya. 5 kan hasilnya 1. Tapi itu kayak berlaku nggak kayak ada, selisihnya min 1, kalau misalnya 6,5 sama 5 plus 1,5 kayak gitu, atau kayak cuma angka aja, Mas, nggak ada min plusnya? Ada namanya diskrepansi. Kalau memang perbedaan ya terserah sih. Kalau misalkan mau melihat bedanya aja nilai mutlaknya. Tapi kalau memang mau dilihat sebetulnya sampling errornya, ya kalau kita mau lebih spesifik ya tuliskan aja bahwa dalam hal ini sampling errornya -1 atau -1,5 atau +1,5 gitu. Yang jelas yang mau kita lakukan sebetulnya idealnya adalah yang B sama D ya. B sama D itu berapa average-nya? Berapa, Din? 5. 5 atau A sama E gitu ya? Iya. Jadi dalam hal ini kan sebetulnya kita inginnya sampling error-nya itu kecil. Sehingga kita akan mendapatkan rata-rata populasi yang diwakili oleh rata-rata sampel. Nah, permasalahan klasiknya kita kadang-kadang nggak tahu populasinya gimana gitu ya. Kalau orangnya udah tahu sih si Ali, Billy, Cili, Dili udah kumpul, ngapain sih di sampel lagi, orang udah diambil semuanya datanya gitu. Maka dalam hal ini sebetulnya ini sifatnya asumsi, makanya kita mengasumsikan kita tahu bahwa oke, sekarang saya mau berlanjut ke dalam hal ini. Jadi yang namanya sampling distribution, ini kita punya sampel nih, tadi ada 10 macam itu ya, 10 pasang nih. Lalu kalau kita buat distribusi, sebetulnya kita akan perlu semua kemungkinan yang ada tuh apa aja nih pasangannya. Spesifik size-nya ya kita pakai 2 gitu. Mau pakai 3 boleh, mau pakai 4 boleh. Tapi nanti prinsipnya kita akan buat sampling distribution. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat distribution of sample means. Jadi balik lagi nih ke sini nih. Distribution of sample means adalah distribusi dari min sampel yang dari semua kemungkinan yang ada dari random sample itu. Oke, silakan. Kalau pusing, angkat tangan. Raise hand. Bukan raise hand-nya nyerah gitu ya. Raise hand-nya nanya. Oke, aman. Nah, ini terminologinya namanya central limit theorem. Jadi kita kalau punya populasi average-nya mu, standar deviasi di populasi, hati-hati nih lambangnya ya. Nanti bedakan ya, ini lambang untuk standar deviasi di populasi. Bacanya apa ini? Sigma. Nanti kita akan punya sampel ukurannya N, berapapun mungkin, tapi ukurannya harus sama atau lebih kecil ya, kan nggak mungkin populasinya N, tapi N kecilnya lebih banyak. Nanti dalam hal ini, kalau min sampel ini kebetulan cuma 10 orang nih. 10 orang. 10 pasang. 10 pasang tuh dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini, kita kalau sudah punya banyak partisipannya, misalkan ada 100, nanti kalau misalkan kita buatkan, sekarang kalau balikin lagi deh, mungkin tadi siapa yang ini? Kirana. Katanya bisa cepat, Kirana. Bantuin. Gimana, Mas? Bantuin gimana? Iya. Ini 100. Gimana? Ini 2. Iya, kalau 100 kombinasi 2 berapa?
kayaknya agak ya. Banyak lah gitu ya. Pokoknya maksud saya ujungnya adalah dalam hal ini, kalau udah banyak, udah infinity war, infinity stone, saya lupa apa tuh. Ini jadi dalam hal ini nanti akan membentuk distribusi normal nih. Jadi kalau misalkan sudah sangat banyak, nanti akan membentuk distribusi normal, bentuk distribusinya. Jadi kalau kita bikin, sebetulnya di bagian mana ya tadi ya? Nih, ini disebut kita bentuknya kurvanya simetris ya. Jadi ini kotak-kotak nih yang garis apa kurva normal itu sebetulnya kurva imajiner itu. Kan kalian rasanya tahu ya. Yang namanya gini tahu kan? 1 2 1 1 3 3 2 1 4 6 4 1. Ini apa segitiga apa ini? Pascal. Hah? Segitiga Pascal, Mas. Segitiga Pascal. Apa yang kalian lihat dari segitiga Pascal ini? Simetris gitu ya. Simetris kan semuanya selalu ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian punyanya yang banyak, pokoknya bentuknya awalnya simetris nih. Saya lupa ada di mana ya. Mungkin saya pengen nih menunjukkan ke kalian nih. Menunjukkan ke kalian di probability. Saya coba lihat ya. Masih ada nggak ya? Nih. Nih, bentuknya begini tuh. Namanya, nih yang saya bilang nih. Ini bentuknya kalau ini nih. Kalau ini 1, 2, 1. 1, 2, 1 tuh yang ini tuh. 1, 2, 1. Kalau misalkan ini nanti 1, 4, 6, 4, 1. Yang ini nih tuh. Nanti kalau udah banyak begini tuh. Tapi makin lama makin banyak. Bentuknya kan kalau boleh dibilang ini bentuknya selalu simetris. Nanti kalau sudah semakin simetris, bentuknya begitu tuh. Lama-lama mendekati distribusi normal. Apalagi kalau sampai tahingga. Ini gambar masih ada nggak ya? Gambar udah hilang. Kalau yang buku lama, itu bahkan dibuatin sampai yang perintilannya gitu ya. Jadi, balik lagi ke slide ini. Dia akan membentuk distribusi normal kalau N-nya sampai tahingga gitu. Jadi makin halus, jadi membentuk kurva. Silakan dikomentari dulu sejauh ini. Tadi nama kurvanya, nama lainnya kurva imajiner ya, Mas? Kurva normal itu sebetulnya boleh dibilang itu ya kalau dibilang imajiner ya sebetulnya lebih ke ilustrasi aja sih dibayang pada awalnya dia bentuknya apa kotak-kotak gini, tapi kalau makin banyak makin halus dia. Kalau makin apa ya analoginya gambar deh, gambar JPG gitu. Kalau diperbesar kan pecah gitu ya kan, kalau pecah kan jadi kotak-kotak kan, tapi ketika diperkecil lagi resolusinya ditinggiin dia makin halus. Kurvanya namanya kurva normal. Kalau dibilang imajiner ya itu theoretical aja karena pada prinsipnya data itu rasanya nggak mungkin deh. Saya pun pernah ngolahin data di UI, nggak pernah yang ratusan ribu pun hasil EDOM itu nggak terdistribusi normal karena bentuknya sifatnya kita nggak pakai distribution of sample mean kan ini dari data yang real satu orang cuma satu kotak. Kalau di sini kan satu orang bisa dihitung beberapa kali kan nih tadi yang apa A B A C A D gitu ya. Oke ya, saya cepetin dikit ya. Jadi dalam hal ini kita mau melihat kebervariasian dari data. Kan tadi itu punya mean. Lalu kita bisa menghitung juga nih mean itu kan punya standar deviasinya nih atau standar error. Jadi setiap pasangan sampel itu kan ada perbedaan. Error itu bacanya perbedaan
antara sampel itu namanya statistik. Statistik tadi yang M. Dan populasi itu yang mu. Pasti akan ada beda tuh. Nah, nanti kita akan mau melihat perbedaannya nih. Difference antara mean sampel dengan mean populasi. Pusing nggak? Jadi yang akan dilakukan, kita menghitung standar error of mean. Cara ngitungnya gini nih. Sementara ngitung dulu ya. Nah, ini nih. Oke. Misalkan populasinya adalah mahasiswa UI gitu ya. Mahasiswa UI, biar kita bisa bandingkan nih. Saya melihat, oke, siapa tadi? Azra tinggi badan, kebayang ya, tinggi badan tahu ya? Iya tahu. Misalkan kita punya 2 kelompok nih, Azra. Tinggi badannya mahasiswa UI. Itu populasi 1, populasi 2 mahasiswa Akpol, Akademi Polisi gitu ya. Kalau menurut Azra, tinggi badannya itu lebih besar mana standar deviasinya? Mahasiswa UI atau mahasiswa Akademi Polisi? Menurut saya mahasiswa ini UI. UI, kenapa? Karena gimana ya jelasinnya? Soalnya kalau misalnya di Akpol kan apa ya? Kalau di Akpol kan kayaknya beragam gitu kan. Terus habis itu mereka tuh tinggi-tinggi juga standar. Lebih beragam. Yang di Akpol tuh lebih seragam. Maksudnya lebih seragam, lebih homogen itu ya. lebih Karena homogen, mereka iya. ada batasan. Soalnya ada standarnya, maksudnya ada minimal tinggi badannya sekian itu ya. Jadi kalau kita bilang ini homogen nih, deket-deketan gitu. Ini kan ada populasi mahasiswa UI dengan populasi mahasiswa Akpol. Ini kita bilang namanya standar deviasi populasinya nih, kan beda ya. Jadi kalau misalkan homogen tuh artinya orangnya nilainya deket-deketan itu ya. Iya. Kalau deket-deketan nilainya, maka cenderung standar error of mean-nya akan jadi kecil. Oh. Iya dong. Jadi kalau kita punya populasi yang orangnya mirip-mirip, kemungkinan dapat nilainya sama, ya aja orang nilainya 23, 23, 23, 4, 23, 4, 23, 4, 3, 2, 2, 4, apa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang UI 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, apalah gitu ya. Terlalu berat. Jadi kemungkinannya, kalau kita ngambil partisipan, kemungkinan besar yang standar error of mean-nya gede itu yang di mahasiswa UI gitu, karena beragam, ada yang pendek banget, ada yang cuma tingginya semampai, semeter nggak sampai mungkin. Kayak Dinda kan tingginya berapa nih? 170 ya Din ya kalau nggak salah. Enggak Mas. Itu dari ini Din, dari lantai 1. Iya. Ini lantai 2 ya. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa melihat nih, kalau partisipannya itu diambil dari populasi yang beragam, kayak tinggi badan mahasiswa UI, kemungkinan standar errornya, ini prinsipnya sederhana gitu ya. Nah, kalau mau sampling errornya kecil atau standar errornya kecil, partisipannya nih, N-nya yang diperbesar. Jumlah partisipannya, ukuran sampelnya gitu. Nangkep ya, bahwa besaran dari standar error of mean ditentukan oleh 2 hal. Jumlah partisipannya atau sampel size-nya, ukuran sampel, dan standar deviasi di populasinya. Oke? Oke, Mas. Sekarang tadi saya bilang sama, tadi siapa? Kirana. Jadi halamannya berapa? 222.
Oke. Nah, saya doyan seafood. Doyannya binatang 2 huruf. Tahu nggak binatang 2 huruf itu apa? Udang, Binatang 1 huruf apa? Binatang 1 huruf apa? ikan, Ikan. Kalau 2 apa? udang, udang. U dan G. Kalau 3 apa? Beo, hiu, itu 3 huruf. Oke. Udang. Serim udang ya. Kadang-kadang ada juga yang bilang serim itu cari di Jawa, apalah serimpi. Kalau udangnya gede, maka butuh 10 sampai 15 ekor untuk bikin 1 pound. 1 pound itu setengah kiloan lah kalau di luar negeri gitu ya. Biar Iya, Mas. gampang 1 kilo aja lah gitu ya. 1 kilo udang gede, udang jumbo gitu ya. Ya, kalau di supermarket kan kadang-kadang suka ada tuh barang atau mungkin makanan lah gitu atau buah-buahan yang dalam hal ini ada tulisannya, misalkan saya nyebutnya kilo aja ya, 1 kilo. 1 kilo itu isinya rata-ratanya nih ada 12,5 udang, bisa 12, bisa 13 gitu. Dengan standar deviasi 1 udang. Susah nggak ya contohnya ya? Atau nangkap ide gini ya, kan kalau kita punya produk misalkan apa ya, ya kalau udang kan agak susah ya, kalau misalkan mungkin kalian yang pernah nimbang gitu, kalau dikurangin 1 kilo kurang, kalau dilebihin 1 kilo lebih. Penjual kan pengennya untung gitu ya. Jadi dalam hal ini, tapi juga dia nggak pengen dikomplain sama pelanggan. Jadi tulisannya 1 kilo itu sebetulnya adalah sekitar 1 kilo gitu ya. Nangkap dulu idenya? Nangkap, Mas. Oke, jadi dalam hal ini, berdasarkan data, 1 kilo udang itu biasanya antara 12 sampai 13 ekor udang. Jadi di rata-rata ini MIU-nya, min populasi. Kemudian kan ada banyak kantong nih, jualannya banyak nih, kebetulan lagi panen. Terus ada banyak orang mau beli, kan kadang-kadang emak-emak tuh suka milih, oh ini banyak nih, padahal yang dilihat kan bukan banyaknya tapi beratnya gitu ya. Jadi dalam hal ini mau dianggap bahwa semakin banyak udangnya, semakin berat itu. Lalu dari ribuan kantong diambil 25 kantong nih. Bags gitu ya. Ternyata setelah ditimbang 25 kantong ini beratnya jumlahnya ternyata rata-ratanya 13 per kantong gitu. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah berapa sih probabilitasnya nih untuk mendapatkan udang sekantong yang jadi dari 1000 nih mata kita merem lalu ambil 25 kantong itu. Ada berapa kemungkinan dapatnya 13? Kalau contoh itu terlalu absurd karena mungkin kantong, saya nyarinya mungkin yang beda atau nggak nemu contoh lagi ya ininya. Di nama yang 10 nama awal tuh nggak begitu absurd, Mas, ceritanya. Oke, soalnya banyak yang diem aja gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya langsung aja deh probabilitasnya gitu ya. Jadi kita punya ribuan kantong, berapa kemungkinan untuk mendapatkan kantongnya isinya 13 udang? Balik lagi ke sini nih. Oke. Bentar ya. Ini
Ini sebetulnya tuh contoh video tuh ngambilnya dari contoh saya tuh. Jadi saya mau klaim ini udah oke, yang pertama adalah kita mesti melihat dulu pen ink color-nya kuning. Dari soal yang nomor udang tadi, nomor 19, kita melihat dulu berapa mu-nya? Sama dengan 12,5. 12,5. Kemudian berapa M-nya? 13, Mas. 13 dari sampel. N-nya sama dengan 25 gitu ya. Oke. Kemudian yang kita cari dalam hal ini, standar deviasinya sama dengan 1 nih ya. Oke. Sigmanya sama dengan 1. Oke, saya kembali ke sini nih ya. Mana dia? Nih, sebelum UTS ada 4 teknik analisis. Hari ini kita akan bahas Z-test. Z-test itu punya syarat. Syaratnya ada 2. Syarat 1 adalah adanya diketahuinya ada mu-nya. Syarat 2 adalah diketahuinya sigma. Nah ini. Jadi catat dulu nih, kalau diketahui nilai di populasi, average dan standar deviasinya, gunakan Z. Itu catat ya. Ini kan diketahui nih, mu-nya ada, mu-nya yang ini, standar deviasinya diketahui yang ini. Kalau diketahui, maka menggunakan Z-test. Lalu apa sih Mas Acep ininya? Oke, saya minta kalian sederhana baca dulu ya. Saya nyuruhnya gampang kok. Dinda, ini huruf apa, Din? Mas. Yang ini, Din? T juga. Ini? Sama. Ya, oke. Kita lihat di halaman dalam hal ini bukunya 6 berapa sih? 649 kali ya. Ini, Din. Ini tabel apa nih, Din? B1 ya? Iya. B1 itu pakainya Z, Din. Tabel B2, Din. B2 pakainya T. T. Jadi maksud saya nanti kalau kita diketahui min populasi dan standar deviasi di populasi, nanti pakainya tabel B1. Kalau tidak diketahui min populasi dan standar deviasi populasi, pakainya tabel T, tabel B2. Jadi penggunaannya beda nih. Oke, sekarang jadi kita akan menggunakan tabel B1 untuk menjawab pertanyaan soal di halaman 222 nomor 19 itu ya, soal udang. Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung apanya? Yang pertama, hitung Z-nya. Berapa nilai Z-nya? Kita mencari dengan nilai M. Hati-hati, bukan lagi skor. Karena ini diwakili oleh nilai sampelnya. Dikurangi mu, dibagi sigma. Sama dengan berapa? M-nya berapa? 13. 13. Kurang 12,5 dibagi 1 itu ya? Iya. Sama dengan 0,5 ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ngitung mah gampang lah. Tapi ini masih manual sayangnya di SPSS atau di Jamovie atau di JSP nggak ada nih beginian. Oke, 0,5. Tapi jangan lupa nulisnya plus ya. Pertanyaan, dapat dari mana 0,5? Aman ya? Aman, Mas. Oke, sekarang kita hitung standar error of mean-nya. Standar error of mean-nya pakai warna apa ya? Biru.
Sama dengan sigmanya tadi berapa? 1 per 5 ya. Iya. Akar 25 5 ya. Sama dengan standar error of mean-nya adalah 2. 0,2. Oke. Saya salah, maaf. Aduh, saya salah, maaf. Saya salah, maaf. Ulangi lagi. Aduh, saya melakukan kesalahan yang fatal. Oke, M-nya warnanya ulangi lagi deh. Aduh. M-nya 13. Mu-nya 12,5. Kemudian sigmanya 1. Kemudian apalagi satunya lagi? N-nya Mas 25. N-nya 25. Yang kita cari standar error of mean-nya dulu. Jadi dalam hal ini standar error of mean sama dengan 1 per ini 0,25 ya. Jadi urutannya yang kita cari standar error of mean-nya dulu. Saya tadi salahnya nulisnya gini nih. Saya salah nulisnya adalah tujuan akhir kita mencari Z. Tadi saya salah tulis. Ini saya tulis pelan-pelan sekarang. Sama dengan min dikurang mu dibagi apa nih? Hati-hati jangan salah. Dibagi standar error of mean. Tadi saya tulis nggak pakai min-nya nih. Oke, tujuan akhir kita ngitung Z, tujuan akhir kita. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan. Jadi boleh dibilang untuk yang pertama ngitungnya dulu deh gitu ya. Standar deviasi. Ini kalau yang ini nih, yang ini bacanya standar error of mean. Kalau yang ini bacanya apa? Sigma. Sigma atau standar deviasi di populasi ya. Oke. Ini nilainya adalah 1. Yang ini nilainya 5 itu ya. Jadi nilai standar error of mean-nya sama dengan 0,2. Ada pertanyaan? Dapat dari mana 0,2? Nggak ada. Sekarang kita hitung Z-score-nya. Saya pakai tulisan warna putih. Z sama dengan min-nya 13. Mu-nya 12,5. Standar error of mean-nya sama dengan 0,2. 0,2. Sama dengan 0,5 dibagi 0,2 sama dengan, coret aja nih, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 Mas. 2,5. 2,5 ya. Ada pertanyaan nggak? 2,5 dapatnya dari mana? Ini 2,5 itu Z ya, jangan lupa ya, Z. Oke. Yang nggak ngerti nggak apa-apa, nggak usah malu. 2 minggu lagi kuis. Saya takut. Mas, maaf, itu yang sigma M 0,2 dari mana tadi ya? Standar deviasi populasi berapa nih? Berapa nih? 1. N-nya kan 25 nih, 25 kantong. Oh, oke. Akar 25 sama 1/5 ya, sama dengan 0,2. Oke, makasih Mas. Jadi dalam hal ini, untuk beberapa hal di pengujian yang Z-score, sebaiknya kita membuatkan dalam bentuk gambar. Ini gambarnya agak kecil ya, karena biar di slide ini juga nih. Oke.
Z-nya jangan lupa, Z-nya itu plus 2,5 ya. Plus 2,5 itu ada di kanan ya. Ini nih. Jadi di sini Z-nya, Z sama dengan 2,5. Ada pertanyaan di sini? Letaknya dulu digambarkan, lalu diletakkan. Ini kita arsir nih. Tadi soalnya apa sih soalnya? Dalam hal ini sama dengan M-nya 13 per back itu. Nah, ini kan sebetulnya 13-nya titiknya di sini nih, tapi kalau kita pakai probabilitas, kan yang ditanyakan adalah probability nih, what is the probability randomly more than, hati-hati nih, more than itu kan artinya lebih dari, berarti lebih dari itu di kanan itu ya. Yuk. Iya, Mas. Aman ya? Aman, Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita cari nih di tabel, balik lagi nih, kalau pakai Z-score, nanti ininya tabel B1. Tabel B1 tadi berapa halamannya? 647 kali. Ada nih, betul ya. Yang kita cari adalah area apa nih namanya? L. Kalau di sini area apa nih? Tail. Tail. Saya biar gampang ingatnya, B bigger, C itu smaller, tail gitu ya. Jadi yang C. Cari yang Z-score-nya, ini kayak gini nih, nilainya 2,5. Nilainya 2,5, agak ke bawah. Nah, di sini nih. Area C-nya yang kolom ini ya, kolom yang kedua dari kanan ya. Oh, salah nih, kebetulan di bawahnya nih. Nah. Nih, jadi areanya berapa di sini? 0,62 0,0062 ya, Mas. Oke, gini ya. Jadi, berapa probabilitas? Jadi, jawabannya apa? Berapa probabilitas untuk mendapatkan secara acak kantong yang berisi 13 ekor udang dari 25 kantong sebesar 0,0062 atau kalau dalam persentase berarti 0,62% itu ya. Ya, dapetin angkanya dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya mungkin punya dugaan nih, di antara kalian mungkin lebih dari setengah. Ini nomor berapa, Din? 19. Ganjil genap, Din? Ganjil. Untuk soal-soal nomor ganjil di setiap problem nomor ganjil, di belakang itu ada kunci jawaban ya. Jadi kalau kalian latihan nih, mau kuis atau mau ngapain, di belakang itu ada kunci jawaban untuk soal-soal yang nomor ganjil. Mana dia? Ini. Solution for odd number, nomor ganjil. Tadi chapternya chapter 7, nomor 19. Chapter 7, nomor 19. Tuh, jawabannya tuh. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ngitungnya gitu ya, tapi jangan cuma ngitung, bisanya kita interpretasinya gitu ya. Jadi ada kemungkinan untuk mendapatkan sampel yang nilainya 13 atau lebih, more than 13, sebesar 0,0062. Ini bacanya probability ya. Oke, pertanyaan. Silakan dari materi ini nih.
Maaf, boleh buka coret-coretan yang tadi? Ini Mas, berarti kalau mau nyari Z itu, saya konfirmasi aja ya, Mas. Kita cari si standar error dulu, baru bisa cari si Z-nya ya, Mas? yes, kita nyari penyebutnya dulu, yaitu standar error of mean. Mau coba lagi? Pakai nomor genap tapi sekarang. Ntar kalau nomor ganjil ngeliat ke belakang ya. Oke ya, boleh ya? Atau mau pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada kita coba nih. Mana tadi? 222. Udang udah. Kalau ini udah ini ya. Kita coba yang ngitung kali ya. Yang agak ini kalau contohnya kalau bisa jangan yang bukan psikologis itu, kalau bisa yang psikologis kali ya. Psikologis apa ya? Ya, soalnya udah habis. Yang nomor genapnya nggak ada nih yang contohnya. Bolehlah nomor 20 nih ya. Oke, kita akan bikin 2 grafik nih. Nanti pakai 2 gambar ya. Oke, kalian cobain ya. Berapa sih ini? 210 deh. Studinya Callahan bahwa di dalam latihan fisik pada orang-orang yang punya masalah dengan tulang, ada yang pakai tai chi. Dulu saya pernah ikutan tuh tai chi, gerakannya pelan itu, tapi capek juga itu. Sama yang nggak pakai tai chi course itu ya. Mana yang dalam hal ini memiliki hasil yang lebih, dalam hal ini akan mengurangi tingkat sakit dari si artritis. Ini nggak cocok ya anak muda ditanyain artritis. Tapi ya udahlah ya. Atau dari kalian ada ide atau dari ini aja? Saya juga galau juga soalnya apa namanya? Atau kita ini ya, kita cobain deh. Karena ini mesti bikin dua grafik nih. Nanti biar tahu juga nih konsekuensi tambahannya apa terkait dengan adanya 2 grafik gitu ya. Oke, kebaca ya. Maksudnya ini tadi saya pindah-pindah karena nyesuaiin biar satu halaman tampil. Oke, ini adalah min-nya. Ini min apa nih? Sampel apa populasi? Sampel. Populasinya yang mana? Yuk, kan kita mau mencari dalam hal ini Z-score-nya. Ayo, populasinya yang mana? Seluruh orang yang punya artritis kronis mungkin, Mas. Iya, mana? Jadi kalau ini min, ini min kan, min itu mengacu ke sampel ya. Kalau populasinya, min average populasinya yang mana? Mu-nya yang mana mu-nya? Ayo. Ini memang nggak ada keterangannya, tapi di sini anggap aja jumlah partisipannya sama. Jadi ini 3,7 ditambah 7,6 ditambahin bagi 2, maka itu jadi min populasinya gitu kan ya. Nangkap idenya?
Mas. Tangkap, Mas. Oke, jadi sekarang kita mau bikin ini nih, bikin mungkin bikinnya jangan pakai bar graph lah, mungkin pakai inilah, bikin pakai yang namanya kayak poligon gitu, yang tadi nih, yang kayak gini nih. Tapi kalian gambarnya 2 macam gitu ya. Jadi nanti ada ini kan, kalau ini kan gambarnya putih nih. Lalu nanti mau dibikin yang warna, dalam hal ini mungkin warna kuning gitu. Nanti kita lihat nih sebetulnya nih. Misalkan begini gitu. Nah, jadi kan nanti kita lihat nih prinsipnya sebetulnya mau ditanyakan ini ada overlap-nya enggak ya gitu. Overlap-nya gede apa enggak? Sehingga dalam hal ini kan kalau kita lihat nih yang pakai Tai Chi min level of pain-nya kan lebih rendah gitu ya. Lebih rendah itu artinya kan saya bilang tadi, lebih rendah itu artinya lebih ada beda enggak nih? Bedanya secara matematikal ada beda nih. Sebesar dalam hal ini berapa ini bedanya? 3,9 ya. 3,9 poin ya. Nangkep dulu nggak ya? Saya takutnya kalian ada yang ngerti soalnya nggak? Silakan, atau pemahaman kalian dulu dah. Din, ngerti nggak Din? Kurang sih Mas sebenarnya. Kurang. Sorry, gue salah. Ya, sign out. Mas, kayaknya masih bisa dilanjutin kok ini Zoom-nya. Oke ya. Saya juga kaget tadi saya keluar. Ini karena pakai akun Zoom-nya fakultas. Ini ada yang login dengan akun ini nih. Bacakan kalian ya. Jadi ini ya ke double device gitu ya. Iya, entah dosen siapa pakai ini. Kan harusnya terjadwalnya kita itu sampai jam 3:30 nih. Tadi saya kaget. Tapi masih nyambung ya, tumben saya juga bingung. Iya, Mas. Mas. Saya kaget ini. Jadi shock juga tadi saya nggak tahu. Saya pikir tadi. Oke, jadi yang akan dilakukan dalam hal ini kita bikin grafik. Ada 2 grafiknya, bikin yang pakai warna thank you. Makanya saya kalau misalkan kalian tadi ada yang nggak ngomong, saya nggak tahu ininya. Ini grafik besaran gitu ya. Ini kan kontinumnya sama nih. Ini dalam hal ini adalah skornya adalah level of pain gitu ya. Ini pain gitu. Jadi dalam hal ini kita akan bikin 2 nih. 2-nya dalam hal ini ada grafik yang Tai Chi warna kuning. Misalkan ini gitu ya. Ini kita kalau bikin distribusi kita menganggap bentuknya simetris ya. Jadi ini adalah maafkan gambarnya jelek, 3,7. Kemudian
Aduh, mouse-nya nggak ini. Saya mau beli tablet tapi nggak sempat-sempat. Kemudian ada grafik warna yang lain yang dalam tanda kutip memiliki distribusi yang average-nya ini. Nah, ini 1,2 ini 1,2 ini dimanfaatkan buat apa nih? Jadi ini kan satu standar error nih, SE itu standar error. Jadi kalau kita bilang ini satu standar errornya di sini 1,2, berarti di sini 2,5 kan gitu ya. 1,2-nya diturun ke bawah 2,5, ke atasnya di sini adalah 4,9. Ada pertanyaan 4,9, 2,5? Aman, Mas. Oke, kemudian kalau 2 standar deviasi berapa? ,6,1 ya, Mas. Ya, 6,1 gitu ya. Oke. Nangkap dulu, kita pakai patokannya 2 standar deviasi ya. Kan kalau 2 standar deviasi, saya lupa di bagian mana ya, tapi adanya harusnya di sini deh. Ini nih. Nih, 2 standar deviasi itu kan nilainya dalam hal ini 34 ditambah 13 berapa? 47 ya. Ini anggap aja 48 itu ya. Tapi ini kan 2 sisi ya. Ini kan simetris kan. Ini anggaplah di atas 2 standar deviasi nilainya 2,25. Di bawah 2 standar deviasi berapa nilainya? 2,25 juga ya, Mas. 2,8. Jadi maksud saya tadi 20 itu biar gampang nih. Biar kalau dibulatin 4,5% ya. Nangkap ya? 4,5% dapat dari mana ya? Oke. Aduh, kok hilang ya? Aduh, saya kenapa menghilangkan? Ya udah deh, di bagian ditaruh di ini aja di akhir. Aduh, maafkan tidak prepare tablet. Ctrl Z aja mungkin, Mas. Siapa tahu bisa balik. Udah close soalnya. Bisa deh. Ininya hilang soalnya. Tulisannya. Tulisannya aja. Ya nggak apa-apa, Mas. Ya, saya gambar lagi deh. Ini mudah-mudahan bisa selesai sebelum 3:30 ya. Ink color-nya merah untuk grafiknya. Saya bikin agak lebar dulu deh. Aduh, grafiknya jelek amat sih. Ada yang mau minjemin atau bisa gambarin boleh? Ini grafiknya horizontal, sekali lagi ini pain gitu ya. Nilai dari rasa sakitnya nyeri. Jadi untuk yang Tai Chi ini kita pakai 2 standar deviasi ya. Kalau mau lebih kalau mau lebih precise lagi, tapi ngitungnya ribet. Kalau saya mah males ngitung. Ini grafik yang pertama. Maaf, saya ulangi lagi. Ini yang pertama. Saya bikin agak lebar. Ini nilainya 3,7. Sebetulnya saya lebih prefer pakai angka 2. Kenapa nggak 1,96? Ngomong apa sih Mas Asep 1,96 gitu ya. Jadi dalam hal ini 647, kalau kita menggunakan nanti di dalam berikutnya biasanya angka C yang digunakan, tail yang digunakan biasanya 5% atau 2,5%. Kalau 2,5% kan dikali 2, 5% juga ya. Sekarang kita lihat angka 2,5% pada kolom C nih. Jadi ada beberapa angka magic yang perlu kalian ketahui. Jadi dalam hal ini
Ini kolom yang tengah itu kolom C ya. Dinda. Din. Kalau ini C-nya 2,5%, lalu buntutnya ada 2, Din. Iya, Mas. Buntutnya ada 2 itu, aduh, saya nggak ketemu di mana ya? Oh, ini nih. Ini kalau di sini 2,5%, Din. Lalu buntutnya ada 2. Di sini 2,5%, di sini 2,5%. Yang tidak diarsir areanya ada berapa persen, Din? 95. 95. Jadi kalau di dalam pengujian statistik, nanti kita akan mengenal namanya level of confidence, atau dalam hal ini high probability gitu ya. Udah baca dong dari video gitu ya. Jadi high probability, yang ini yang low probability gitu ya. Ini istilahnya adalah 2 buntut, two tail. Two tail ya. Jadi kalau two tail di sini 2,5%, C-nya, C sama dengan 2,5%, di sini 2,5%, maka angka yang biasanya diingat nih 1,96 nih. Tapi daripada pusing ngingetin 1,96, saya biasanya langsung aja 2 aja lah gitu. 2,00 gitu ya. Jadi kalau saya gunakan dalam hal ini 3,7, 2,0 itu 2 Z-nya. 1 Z itu sama dengan 1 standar deviasi, 1 standar error nih. Jadi balik lagi, kalau menggunakan 2 Z, di sini batasannya berapa, Din? Harusnya sih 1,96, cuma kalau dibulatin jadi 2 ya, Mas? 2. Iya. Jadi nilainya berapa? Ini tadi, Din, yang gini, Din. Yang ini 1, yang ini 1, yang ini 2 gitu. Berapa, Din? 3. Nah, bukan. Ayo, tadi udah diisiin, cuma kita 4,9, Mas. berapa? 4,9. Lebih dong. 1 standar deviasi berarti kan, Mas? Kan 2 tadi katanya kita. Oh, 6,1 berarti. 6,1. Oke, yang lain yang nggak nangkep 6,1 dari mana sih? Ayo. Ditambah 1,2 itu kan, Mas? Ya, 1,2-nya kan, jadi kita punya dalam hal ini, mana nih? Ini nih. Nah, ini nih, 1 standar deviasi atau 1 standar error, nilainya sini 1. Aduh. Maaf. Saya masih nyari ininya nih. Masih nyari filenya. Nih, yang ini nih. Jadi ada 1 Z itu 1 standar deviasi. Kalau kita menggunakan dalam hal ini standar distribution of sample mean, 1 standar deviasi ini diganti dengan 1 standar error itu. Jadi kalau 2 standar error, maka nilainya adalah, waduh, hilang lagi. Ada di mana ya? Paling bawah, Mas. Itu. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini dapatnya adalah 6,1. Ada pertanyaan dapat dari mana 6,1? Enggak, Mas. Itu 1,2-nya kan dikalikan 2,4 tambah 3,7 enggak sih, Mas? Ya, betul. Nangkap ya? Iya, Mas. Nangkap ya? Oke, sekarang kita punya distribusi warnanya putih gambarnya. Cuma saya mesti ngitung juga nih. 17, 3,4. Oke, ini 6,1. Lalu ada distribusi putih, average-nya adalah yang nggak pakai tai chi, 7,6. 7,6 itu dapatnya dari sini nih, dari yang ini nih, 7,6 itu dapat dari sini nih. Nah, pertanyaannya,
kita masih ngitung dengan probabilitas yang sama, yaitu pakai 95%. Jadi kalau kita punya 1,7, kalau kita menggunakan standar errornya 2 ke bawah, pertanyaannya, ini rentangnya dari berapa sampai berapa nih? Kalau ini kan tadi 3,7, 2-nya adalah 6,1, dua standar error di atas min, sampai dengan dalam hal ini 1,3. Ada yang tahu 1,3 dapat dari mana? Itu ya Mas, dari 2 standar deviasi di bawah 2 3,7. standar error di bawah min itu ya. Iya. Kalau 6,1 dalam hal ini 2 standar error di atas min. Oke, sekarang kita berlakukan hal yang sama. Kalau pada yang tanpa menggunakan latihan Tai Chi, 2 standar error di bawah minnya berapa? 4,2 bukan Mas? 4,2 didapat dari, ini aja, 1,7 dikali 2 sama dengan 3,4 ya. Iya. Ini dikali 2 nih, sini nih. Arahnya ke sini nih, dikali 2. Jadi ini dari, berapa ini? 3,2 ya. Bukan. Berapa ini di bawahnya? 4,2 Mas. 4,2. Ada yang nggak tahu 4,2 dapatnya dari mana? 4,2 sampai 11,0 ya. Ini kalau banyak yang diam, banyak yang nggak tahu, berarti nih. Mas. Yes. Itu 11 bukan sih Mas? Ya udah. Iya, 11,0. 7,6 ditambah 3,4. Benar Mas. Nah, kita bikin sekarang kurva yang kedua nih. Kurva yang kedua, yang warnanya putih, bawahnya itu 4,2 nih. Laser pointer pen warnanya putih. Jadi di sini gitu ya, kurvanya 4,2. Ya, ada pertanyaan? Kenapa gambarnya begini? Nggak ada. Nah, kalau ada overlap-nya, ini kan 95%-nya di sini nih. Jadi kita punya warna merah, yang saya arsir warna merah. Yang saya pakai arsir warna merah. Itu kan ada overlap tuh. Dari yang 95% yang kuning di atasnya, dan 90% yang bawah di yang kurva warna putih, itu ada overlap-nya nih. Sampai sini dulu, masalah overlap ada pertanyaan? Boleh tanya Ya. nggak? Ya. Ini jadi overlap-nya itu nanti jadi irisannya gitu, Mas? Ya, betul. Oh, makasih, Mas. Ya, jadi dalam hal ini, balik lagi ke pertanyaan awal. Tadi soal nomor, habis ini nih. Nih, pertanyaan A kita udah gambarin nih, walaupun bentuknya sebetulnya ya bukan bar graph sih, lebih ke histogram, poligon gitu ya. Karena kita pakai distribusi rentangnya gitu ya. Nah, jadi dari gambar, apakah dalam hal ini kita akan bilang bahwa latihan Tai Chi mengurangi rasa sakit dari artritis, sakit tulang gitu ya. Kalau kita lihat ini ada perbedaan nih, perbedaan matematis sebesar berapa tuh? 3,9 ya. Berapa sih? Ya. Jadi jawaban apa untuk yang poin B? Jawaban poin B apa?
Oke, ini 2 menit lagi saya tembak aja ya. Jadi jawabannya adalah karena ada overlapping di antara level of confidence 95%, maka ada kemungkinan bahwa hasilnya akan sama aja gitu, karena ada overlap. Dengan demikian, poin yang nomor B ini jawabannya adalah no. Tidak secara statistik. Kalau secara matematis ada perbedaan, tapi ada kemungkinan hasilnya sama aja. Karena kita nggak tahu kalau kita ngambil sampelnya yang misalkan yang tidak ikut Tai Chi yang kurvanya warna kuning, kita mendapatkan yang tinggi-tinggi nih, kan ada di kanan kan. Tapi bisa aja kan kita juga mendapatkan yang ikut Tai Chi, terbalik kuning putihnya ya. Yang tidak ikut Tai Chi yang warna putih kurvanya, itu kita dapatkan yang pain-nya yang rendah-rendah. Maka kan sebetulnya ini nggak ada perbedaan gitu di antara kedua kelompok ini karena adanya overlapping distribution. Karena adanya overlapping, maka kita akan bilang bahwa dalam hal ini tidak mereduce arthritis pain secara statistik. Yuk, komentar. Mas, saya mau nanya, Mas. Yes. Itu kan tadi kalau ada overlapping berarti bisa dibilang apa ya, efeknya kemungkinan nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan overlappingnya kecil gitu, itu bisa termasuk ada efeknya nggak, atau harus ada batasan overlapping supaya bisa dibilang, oh, secara statistik ada efeknya nih gitu. Oke, good question. Nah, kalau misalkan dalam hal ini, kalau saya simulasi ya, saya pakai angka yang gampang aja ya. Pakai angka yang gampang adalah ini. Misalnya SE-nya saya coret deh. SE-nya di sini jadi 1. Yang ini juga jadi 1. Ya. Jadi kita punya distribusi warna putih untuk yang untuk yang pakai Tai Chi. Kalau pakai 1 berarti rentangnya dari berapa sampai berapa? Isan? Kalau 1 dari pakai 95%? 1,7. 1,7 sampai 5,7. 5,7. Ini sebetulnya nggak usah digambar juga kelihatan nih sebetulnya. Kalau yang ini, kalau yang tanpa Tai Chi, latihan Tai Chi, 5,6 ya. 5,6 sampai dengan 9,6. 9,6. Ini yang saya lingkari pakai warna biru. Masih overlap nggak? Masih overlap nggak? Masih 0,1. 0,1 ya, jadi masih overlap. Jadi ini pun secara statistik itu masih belum ada perbedaan, karena masih ada overlapnya. Jadi prinsipnya adalah, kalau mau dikatakan berbeda secara statistik, harus berbeda cukup besar untuk dikatakan berbeda secara signifikan. Jadi balik lagi, kalau misalkan standar error-nya kita perbesar, pasti overlap-nya makin jauh kan, sehingga makin memungkinkan tidak ada perbedaan gitu. Kalau mau, kita mendapatkan data yang homogen. Homogen itu yang nilainya mirip-mirip nih, misalkan ya di antara kelompoknya mirip-mirip. Mirip-mirip itu misalkan kalau mau dikecilin lagi, di sini mungkin 0,5 gitu. Jadi kalau mau dikecilin lagi, karena kita dapat menganalogikan standar error itu sebagai standar deviasi, kebervariasian dari suatu data. Semakin bervariasi, maka akan makin memungkinkan dapat yang kecil banget mungkin, semakin yang gede banget juga mungkin. Tapi kalau yang sifatnya standar errornya atau variabilitasnya atau standar deviasinya kecil,
kemungkinan dapatnya yang sama ya akan sangat tinggi gitu ya. Logika sederhananya gitu. Kalau kita jadikan 0,5, maka mungkin akan, bukan mungkin, dipastikan tidak akan overlap gitu. Kalau kita balikin lagi dengan apa namanya, dengan angkanya standar errornya 0,5 itu, maka di sini dari 2,7 sampai 4,7, yang ini dari 6,6 sampai 8,6 itu ya. Yang saya lingkari pakai warna merah, ini nggak overlap kan itu ya. Maka dalam hal ini kita bisa yakin tidak ada, ada perbedaan yang signifikan. Karena dua kelompok ini betul-betul misah si grafiknya, si kurvanya gitu. Gimana? Oh ya, ngerti. Terima kasih. Ya, jadi ini yang nanti kita mungkin kalau sekarang dibahas mungkin sedikit belok sini. Sedikit beloknya karena nanti ini kita akan bahas di yang namanya independent sample t-test nih yang berikutnya. Karena ada dua kelompok independen, yang satu ikut Tai Chi, yang satu nggak ikut Tai Chi gitu. Jadi ini sebetulnya kalau kita punya dua kelompok yang berbeda, maka kita menyebutnya sebagai independent sample t-test. Apa itu related sample t-test? Adalah dua kelompok pengukuran yang berbeda. Orangnya sama, tapi dalam hal ini diukur dua kali. Kalau kita lihat di sini, dalam hal ini brief content, nanti kita akan bahas di sini. Jadi kalau untuk yang pertama, kita bahas tentang chapter 7, distribution of sample means. Kemudian nanti untuk yang chapter 8, ini namanya untuk yang one sample t-test. Yang ini nih. Jadi ini chapter. Jadi kalau saya mau tulisin, mungkin saya, kalau ini diganti dengan namanya chapter, aduh, saya kok norak banget sih nih ininya, set number value start from 7. Nah gini nih, ini chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10 di buku ini. Itu ya. Oke, kok gue salah sih. Ini chapternya, t-testnya 2 kali nih, chapter 8 dan 9, maaf. Yang buku sebelumnya dibikin 1 kali. Jadi ada hypothesizing yang pakai T, dan ini yang T statistik yang dalam hal ini apa namanya, menggunakan aplikasinya. Jadi dilihat dari apa bedanya antara T dengan Z. Prinsipnya adalah bedanya apabila diketahui nilai di populasi pakai Z, apabila tidak diketahui pakainya yang T. Oke, saya takut kelamaan, jadi silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Yang paling saya inginkan dari kalian adalah, sekali lagi, di setiap akhir chapter, ini kan chapter 9, berarti chapter sebelumnya itu chapter 8. Jadi kalau geser sedikit ke atas, ini ada latihan-latihan soal nih. Latihan soalnya untuk nomor-nomor ganjil ada kunci jawabannya di belakang, nyebutnya problems atau soal latihan itu ya. Oke, thank you untuk apa namanya jadwal perkuliahan kita. Jadi untuk yang belum saya kasihkan dalam hal ini adalah nanti laporan penelitian. Saya lagi milih nih mana yang lebih apa namanya lebih oke untuk dijadikan contoh. Karena pada dasarnya kalian ini variabelnya yang satu sudah ditentukan, entah Corsi tax, entah Stroop tax, entah Simon tax. Di emas udah saya taruh file ya. Kemudian apa yang diharapkan minggu ini
harus sudah memilih variabel lain nih, salah satu variabel lainnya nih, yang apa ya variabel lainnya? Variabel yang mau dari 3 yang ini nih, 3 yang apa warna kuning ini, kalian tentukan mana yang mau digunakan oleh kalian. Dalam tanda kutip kita nyebutnya sebagai variabel wajibnya nih. Variabel wajibnya ini, variabel yang lainnya entah apa silakan. Dan kalau bisa 2 minggu lagi, ya 2 Jumat lagi, kalian sudah mengumpulkan mana yang mau kalian pilih dengan alasan apa. Jadi sudah mulai ada isi dari laporan penelitiannya berupa latar belakang, dan dalam hal ini, dalam latar belakang akan memuat variabel penelitian, nanti pertanyaan penelitiannya, tanpa bermaksud untuk mendahului, sebetulnya balik lagi nih, perkuliahan kita tuh ada 2 topik besar, yaitu dalam tanda kutip komparatif atau korelasional. Mungkin kalau yang sekarang korelasional sedikit terbahas dibanding yang komparatif tuh ya. Jadi silakan kalian bahas di dalam internal kelompok, kita mau korelasiin deh yang namanya korsitak sebetulnya apa sih yang diukur. Lalu kita melihat nih dari referensi yang ada. Referensinya, Din, udah ada ya Din ya? Di Mas, dalam hal ini untuk tugas penelitian, file-file ini udah ada ya Din? Simon Tax, Root Tax, Simon Effect. Sudah ada, Mas. Oke. Jadi silakan dibaca dulu baru dipilih. Oke, saya kelamaan, extend 10 menit. Sampai ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Bye-bye, thank you, sorry, extend 10 menit. Mas. Terima kasih, Mas. Makasih banyak, Mas.